Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, puji Tuhan, jumpa lagi bersama saya Pendeta Regina dan saya Pendeta Henry. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius pasal 21 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Dan Bapak Ibu Saudara, hari ini juga kita masih dalam suasana ibadah di rumah tangga masing-masing yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 atau virus corona. Tetapi kita tidak kehilangan sukacita bersama dengan Tuhan. Kita masih bisa untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan keluarga kita. Dan kesempatan yang ini juga sangat baik untuk kita. Sangat jarang Bapak Ibu dan Saudara dilayani firman Tuhan kolaborasi oleh dua pendeta sekaligus dikabulkan karena pandemik ini. Betul kan Ibu Pendeta? Ya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita masuk dalam minggu sengsara yang ke-7 dan disebut juga sebagai Minggu Palmarum, yaitu minggu sebelum Jumat Agung dan Paskah. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, minggu ini ditandai dengan nas Alkitab kita yang menceritakan tentang Tuhan Yesus yang masuk ke kota Yerusalem. Dalam firman Tuhan hari ini, Matius 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 menceritakan tentang Yesus yang dielu-elukan di Yerusalem. Dia disambut dengan begitu meriah oleh orang banyak yang mengikutinya. Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan, saat itu Yesus dengan segala mujizat dan juga pengajarannya telah membuat banyak orang terkagum-kagum. Apalagi dia baru saja membangkitkan seorang yang bernama Lazarus dari kematiannya. Kalau zaman sekarang Bu Pendeta ya, Tuhan Yesus itu sedang viral kalau bahasa anak-anak muda sekarang. Ya, dia sangat populer. Dia semua orang ingin bertemu dengan dia, semua orang ingin berjumpa, ingin melihat dia. Dan mengapa itu diinginkan oleh semua orang? Dugaan terkuat kita adalah karena orang-orang menginginkan sesuatu dari dia. Baik itu pengajarannya, baik itu berkat yang bisa dia lakukan, dan juga mujizat yang bisa dia lakukan. Menariknya, firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita hari ini dicatat oleh keempat Injil. Oleh Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan juga Yohanes. Ini juga menandakan bagi kita semua bahwa peristiwa ini merupakan hal yang sangat penting. Ya, betul sekali Bu Pendeta. Sedangkan kelahiran Tuhan Yesus saja tidak dicatat oleh semua Injil. Misalnya Injil Markus tidak mencatat. Tetapi peristiwa ini dicatat oleh semua Injil. Artinya memang sangat penting. Dan ini ada sesuatu yang sangat bisa menjadi pembelajaran bagi kita pada saat ini. Yang pertama, tentu saja ini adalah nas kita hari ini adalah suatu konfirmasi bahwa Yesus sungguh Mesias. Iya, mengapa saya katakan demikian? Ada nubuat dalam kitab Zakaria, pasal yang ke-9, ayat yang ke-9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Yang ini sangat penting, bahwa nubuat tentang Yesus ini yang masuk ke Yerusalem ini digenapi, supaya murid-muridnya tahu bahwa dialah Mesias itu, yang sesungguhnya itu. Dialah Mesias, sang juru selamat itu, Bapak Ibu dan Saudara. Yang kedua, melalui firman Tuhan hari ini kita juga diajak bersama-sama menjadi pribadi yang berintegritas dalam kasih dan kesetiaan seperti teladan Kristus Yesus. Firman Tuhan hari ini menerangkan kepada kita semua melalui peristiwa Yesus yang dielu-elukan di Yerusalem, bagaimana kita meneladani Yesus yang menyambut penderitaannya dengan penuh integritas. Dengan gagah berani dan tetap rendah hati, ia menghadapi jalan salib. Ia tidak lari dan tidak bersembunyi. Yesus tahu harus menjalani seluruh proses yang menyakitkan itu demi menyatakan kehendak Bapa dan juga menunjukkan kasihnya kepada manusia. Dan berikutnya, yang bisa kita pelajari adalah seruan orang banyak. Hosana, Hosana. Ini
Kalau ada beberapa tafsiran, Bapak Ibu dan Saudara, sebagaimana yang ada di slide ini, bahwa pada awalnya itu adalah suatu pernyataan permohonan kepada raja atau ucapan berkat kepada raja yang pulang berperang dengan kemenangan. Diberkatilah. Dan kemudian Bapak Ibu dan Saudara juga ada arti yang lain, yaitu ya Allah, tolonglah kami, begitu. Dan Bapak Ibu Saudara, dalam situasi seperti ini kita bisa tetap berseru kepada Tuhan, Hosana, Hosana, baik sebagai pujian maupun sebagai permohonan kita kepada Tuhan. Yang keempat, kita diajak untuk belajar memberi diri dipimpin oleh Tuhan. Dipimpin oleh Tuhan bisa ditemukan dengan mencari dan juga menemukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, betul sekali Bu Pendeta, bahwa belajar memberi diri dipimpin oleh Tuhan itu seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Dia masuk ke Yerusalem itu bukan tidak tahu bahwa dia akan menderita di sana. Dia tahu, tetapi karena hidupnya dipimpin oleh Sang Bapa yang memang menugaskan dia untuk menyelamatkan dunia, dia terus ikut dalam pimpinan itu. Dan disitulah kita bisa belajar. Dan Bapak Ibu Saudara, kita juga bisa belajar dari nas ini, bahwa seperti kata Ibu Pendeta tadi, belajar memberi diri dipimpin oleh Tuhan. Kadang-kadang kita memimpin diri kita sendiri dan merasa lebih hebat daripada Tuhan. Jangan, Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, dengan nas ini, pujilah Tuhan dan tetap setia. Yang mau saya katakan adalah jangan berubah walaupun ada masalah. Jangan berubah walaupun ada masalah. Tetap dalam jalan kita, tetap dalam panggilan kita, tetap setia kepada Tuhan. Miliki integritas dalam hidupmu, karena integritas itu sangat penting. Integritas menunjukkan kesetiaanmu kepada Tuhan. Dan pujilah Tuhan dengan hati yang sungguh. Pujilah Tuhan karena Ia memang layak dipuji. Pujilah Tuhan bukan karena kepentingan pribadi kita, bukan karena tujuan tertentu. Kita bisa melihat akhir dari teriakan Hosana, Hosana yang diserukan oleh orang banyak itu. Apa yang mereka teriakan selanjutnya di kota yang sama, di Yerusalem, ketika mereka harus terus berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Oleh karena itu, katakan Hosana untuk memuji Tuhan, maupun untuk menyatakan permohonan kita bahwa kita tidak mampu tanpa Tuhan. Dan yang terakhir, lakukanlah seluruh tugasmu di dunia sebagai anak-anak Allah sampai selesai. Everything is finishing well. Pujilah Tuhan dan tetaplah berintegritas. Bapak Ibu dan Saudara, dari tempat ini kami mau berdoa untuk Bapak Ibu dan Saudara bahwa kita, kendati pun dalam situasi yang sulit, tetapi kita harus tetap survive. Kita harus tetap berjuang. Kita harus tetap bertahan dalam iman dan percaya kita kepada Tuhan. Selamat mempersiapkan diri untuk memasuki Jumat Agung dan Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.